Kemudian ada pertanyaan juga yang masuk ya. Untuk mungkin kita mulai dari Ustaz Anas sih. Ini pertanyaan redaksinya memang agak sulit juga nih Ustaz, tapi bisa kita pahami Ustaz. Jadi dia bilang, saya memiliki adik dari satu bapak namun beda ibu. Pertanyaan pertamanya, apakah saya dan adik saya itu dikatakan saudara kandung atau saudara tiri? Lalu ditanya lagi Ustaz, jika saya dikatakan saudara kandung, sekarang sampai saat ini saya belum dikaruniai seorang anak. Namun saya sudah mengasuh anak dari kakak sepupu, yang dimana anak tersebut adalah keponakan saya walaupun tidak secara langsung. Artinya bukan mahram saya. Nah sekarang pertanyaannya, apabila anak asuh saya tadi diberikan air susu dari adik satu bapak sama saya tadi, apakah kemudian adik saya menjadi ibu persusuan anak tersebut dan saya jadi tante persusuan anak tersebut? Gimana sih? Tapi insya Allah soalnya mafhum Ustaz. Iya, mahram enggak gitu. Iya, mahram mafhum. Jadi pertanyaan pertama, apakah dia saudara atau saudari kandung? Bukan. Apa tiri? Iya. Atau saudara tiri? Iya. Jawabannya bukan dua-duanya. Jadi bukan saudara kandung, karena saudara kandung itu satu ayah satu ibu. Oke. Bukan juga saudara tiri, karena saudara tiri itu adalah misalnya kalau ada jatah bawa anak, duda bawa anak nikah, maka itu anak tirinya ini adalah saudara tiri. Jadi tiri. Nah, sedangkan yang seperti ini disebut sebagai saudara atau saudari satu ayah. Oke. Ini satu ayah beda ibu. Jadi hidup dengan perumpamaan pada Nabi, abna'u alat, betul kan? Satu ayah beda ibu. Jadi Nabi saudara tiri gimana? Saudara tiri itu kalau ada janda bawa anak dengan duda bawa anak nikah, anak-anaknya ini orang menjadi saudara tiri. Enggak ketemu bapaknya, enggak ketemu ibunya. Jadi para nabi diperumpakan sebagai abna'u alat, ini satu bapak tapi beda ibu. Artinya intisari ajaran agamanya sama, tapi beberapa cabang syariatnya berbeda. Jadi ini perumpamaan ini sebenarnya. Jadi dia disebut sebagai saudara seayah, saudara atau saudari seayah sebenarnya. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum." Jadi di antara yang diharamkan adalah saudari. Akhwat ini dari saya umum mencakup saudari kandung, saudari seayah, atau saudari seibu. Jadi masukin. Tapi ini kan pertanyaannya perempuan dengan perempuan. Betul. Jadi untuk pertanyaan pertama kita katakan dia bukan saudari kandung, bukan juga saudari tiri, tapi saudari seayah beda ibu. Nah, kemudian berpindah ke pertanyaan yang kedua. Untuk yang kedua, iya berarti anak tersebut kalau disusui oleh saudari seayahnya ini, maka si penanya akan menjadi tante sepersusuan. Jadi ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yahrumu min Allah ma yahrumu minan nasab." Akan menjadi mahram dari persusuan siapa yang menjadi mahram dari sisi nasab. Nah di sini anak itu si penanya akan menjadi tante, menjadi tante. Kalau seandainya tidak ada persusuan, maka yang ada adalah dia anak Keponakan persusuan, sepupu. Ponakan sepupu. tidak jadi mahram kalau anak laki-laki. Betul. Jadi asalnya di sini statusnya adalah dia akan menjadi tante sepersusuan. Jadi bisa itu jalan keluar mungkin buat si ibu yang mengasuh si anak itu, jalan keluar adalah adiknya menyusui si anak asuhnya itu. Betul. Jadi ketika nanti dia besar, karena anak ini disusui di usia di bawah 2 tahun yang tampak dari pertanyaan maka ini tentunya memenuhi syarat menurut jumhurul ulama. Berarti dia akan menjadi mahram untuk si penanya, ibu, sebagaimana dia juga akan menjadi mahram untuk ibu susunya. Dan asal anaknya ibu susu itu juga. Kenapa sih?
dan anak-anak kandungnya ibu susunya dia, otomatis jadi saudara Suara nih. yang penting 5 kali ya. 5 kali syarat. Iya. Jadi susu sampai kenyang, sampai dilepas sendiri, dihitungnya 1. Walaupun mungkin sehari itu kelar, yang penting 5 kali. Boleh sehari kelar, boleh dalam beberapa kali, yang jelas dia sampai 5 kali kan. Khams rada'at. Kalau kurang dari itu belum. Dia harus di bawah Di bawah 2 tahun sebelum disapih. kalau di atas itu berarti dia enggak termasuk. Endal jumhur nggak masuk. Endal jumhur enggak bisa. Jumhur banget ya. Kecuali Bunda Aisyah dan beberapa tabi'in Baru ada pendapat dengan kasus tertentu itu, kasusnya Salim Maula Abi Hudzaifah. Tapi istri Nabi yang lain semuanya menganggap itu pengecualian khusus, nggak berlaku buat yang lain. Ala kulli hal ini masalah khilafiyah. Awil. Masya Allah. Suatu syafa' ini masalah ini sebenarnya banyak juga kita temui sebenarnya, Ustaz. Jadi banyak orang tua yang qadarullah belum dikaruniai anak, dia tuh suka asuh, ambil, Ustaz. Sebenarnya dalam Islam nih Adopsi. pertama tuh apa sih yang mesti kita perhatikan kalau kita mau ambil anak asuh gitu, Ustaz? Dan boleh nggak sih sebenarnya secara mendasar gitu, Ustaz? Gimana, Ustaz Syaf? Ya, tapi nggak disusui ya. Iya, udah bisa, udah ambil aja gitu, Ustaz, biasanya. Udah Ya, 2 tahun. Ya, Ustaz ya. Sudah lewat. Ya, yang pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah keterus-terangan ya. Jadi orang tua itu harus terus terang kepada anaknya. Kalau bisa dari kecil, sudah dari kecil saja terus terang bahwa dia bukan bapaknya, dia bukan ibunya. Kalau nggak seperti itu dari kecil, nanti menyampaikannya ketika sudah dewasa itu agak berat. Padahal ada konsekuensi lain. Yang kedua, harus diperhatikan masalah mahram tidak mahramnya. Karena dia nggak mahram, maka yang dia nggak boleh berkhalwat kalau misalnya sudah balik. Ya misalnya dia perempuan ya, berarti bapak asuhnya itu nggak boleh bersentuhan, nggak boleh berkhalwat, karena dia bukan mahramnya. Nah ini yang berat ketika tidak ada keterus-terangan dari kecil. Tiba-tiba dia biasanya orang-orang yang seperti ini kaget, ternyata dia orang lain gitu. Allahu Akbar. Iya, anaknya kaget, kasihan. Dan banyak yang seperti ini. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan juga nasab. Jangan sampai anak asuh ini dinasabkan kepada bapak asuhnya. Ini juga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal ada ancaman-ancaman yang khusus masalah itu, dan itu termasuk dosa besar. Dan ya sekarang ini banyak yang seperti itu. Padahal niat awalnya baik, Ustaz. Iya. Cuma karena kejahilan akhirnya konsekuensi itu nggak banyak diketahui oleh masyarakat awam. Makanya menjadi penting bagi kita untuk memperingatkan masyarakat awam dari hal-hal yang seperti ini. Dan ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Baik banget itu. Iya. Kadang udah dewasa juga jadi anak asuh karena dekat sama bosnya, akhirnya jadi pengasuh dianggapnya. Istri bosnya jadi ibu asuh, jadi cium tangan kalau datang saat paham. Dan itu kan nanti hubungan, misalnya dia akhirnya punya anak. Ya. Hubungan antara anak yang diambil ini, anak asuh ini, dengan anak aslinya dia kan bukan hubungan mahram di sini. Ini juga harus diperhatikan. Kayaknya kalau bisa terus terang dari awal, dari ketika anak kecil sudah paham perkataan orang yang mumayyiz, itu sangat bagus. Memang mungkin anak itu akhirnya merasa kok ternyata bukan ayah atau ternyata bukan ibu, tapi mengetahui lebih dini itu lebih baik daripada sudah telat nanti. Sudah terbiasa dengan salaman, dengan kecupan, tapi ternyata setelah balik nggak boleh, itu kan berat, itu berat. Itu kejadian kadang emang udah pas mau nikah kadang-kadang, Ustaz. Iya, wah itu lebih berat lagi. Dan ini Tentang walinya. masyarakat itu perlu diedukasi dari sisi agama. Mereka itu sering main perasaan Iya. dari kecil
sudah sama kita, sudah saudara sendiri ya. Orang kan kalau sudah tetangga mau main nonton TV, makan bareng, bahkan sebagian mandi bareng kalau masih kecil ya. Ini sudah kayak anak sendiri. Akhirnya ada yang sampai pesan waktu dulu waktu kecil kita itu, kamu kalau nggak mau salaman sama orang tapi sama saya tetap salaman ya. Terus karena koneksinya ini sudah dianggap gitu. Nah anggapan ini kan kalau tidak diatur dengan syariat nanti bisa melanggar. Itu sahih. Padahal keapaan tes bakti membalas kebaikan kan harus dengan cara seperti itu. Dia dengan prestasi dia, dengan pencapaian dia, dengan tetap hormat ini sir. Masih omongan baik itu masih terbina gitu. Terus berarti kalau nggak salaman terus dianggap durhaka terus langsung. Masya Allah. Barakallahu fikum.